Kembali di presisi utama pemirsa, dan untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di MT Haryono, Jakarta Selatan. Ya baik, selamat sore pemirsa, saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, di mana mulai masukinya jam pulang perkantoran lalu lintas secara umum memang mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan. Dan tepat di belakang saya ini merupakan kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Pancoran. Nampak memang dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Untuk kendaraan di jalur arteri dalam keadaan relatif lancar, namun untuk arah sebaliknya dari arah Pancoran atau dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan cukup ramai namun cenderung tersendat, adanya perlambatan kecepatan mengingat cukup banyaknya area perkantoran dan juga banyaknya kendaraan keluar masuk yang perlu Anda antisipasi. Sementara menurut pantauan tim kami di lapangan untuk lalu lintas di ruas tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi dalam keadaan kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi hingga sore hari ini. Namun berbeda halnya untuk lalu lintas dari arah sebaliknya, kendaraan di ruas tol dalam kota dari arah Selipi atau Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 40 km per jam. Walaupun lalu lintas dinilai cenderung padat, tetap kami himbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selain itu juga penerapan ganjil genap pada sesi kedua yang berlangsung hingga pukul 9 malam nanti juga mulai diterapkan, di mana pada sore hingga malam hari nanti di sepanjang ruas jalan MT Haryono ini hanya kendaraan berplat nomor ganjil yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor genap dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Selain itu juga perlu kami informasikan, menurut informasi dari BMKG, untuk kawasan DKI Jakarta dan juga sekitarnya pada sore hingga malam hari nanti berpotensi turun hujan. Terkait dari itu kami himbau kepada seluruh pengendara, terutama pengendara sepeda motor saat turun hujan nanti agar tidak berteduh di bawah flyover maupun underpass, karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan lalu lintas serta dapat menghindari penggunaan jas hujan jenis ponco, karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kecelakaan. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari kawasan Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, masih dalam suasana Idul Fitri 2025, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan melakukan kunjungan silaturahmi ke sejumlah tokoh masyarakat adat dan agama di Riau. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat setempat. Kunjungan diawali dengan mendatangi kediaman Ustaz Abdul Somad atau UAS di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar pada Rabu 9 April 2025. Dalam pertemuan yang berlangsung akrab, Irjen Pol Heri dan UAS sempat saling berbalas pantun, menciptakan suasana hangat dan penuh canda. Usai pertemuan, Kapolda Riau melanjutkan safari Idul Fitri ke Lembaga Adat Melayu Riau. Di sana, ia disambut langsung oleh Ketua DPH Lamr Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, beserta jajaran pengurus DPH dan MKA Lamr. Penyambutan penuh kekeluargaan membuat Kapolda merasa terkesan. Sebagai bentuk kehormatan, pihak Lamr memakaikan tanjak kepada Irjen Heri, sebuah simbol yang menandai dirinya telah menjadi bagian dari masyarakat Melayu Riau. Saya hadir di siang hari ini, saya melihat sambutan yang sangat luar biasa. Saya menghadapi sendiri bahwa tadinya saya tidak menyangka, saya pikir mungkin Pak Ketua aja, Datu atau beberapa orang, tapi
Langsung grogi saya lihat, kok banyak betul. Nah, saya merasa sanjung. Tentunya di awal saya berdinas, kemudian bergabung dengan membuat satu tagline. Tagline yang saya bangun adalah melindungi tuah, menjaga marwah. Artinya sangat mendalam. Kalau saya bisa menjelaskan sedikit di sini, melindungi tuah, menjaga marwah ini adalah mengandung makna filosofi. Yang pertama, kita Polda Riau itu berkomitmen terhadap keberkahan dan kemuliaan tanah Melayu. Kemudian yang kedua, kita juga tidak lupa harus mengawal potensi keberuntungan, tentunya berkat ilahi Sang Pencipta ini, ya, untuk kesejahteraan masyarakat Riau. Irjen Pol Heri menyampaikan bahwa kehadirannya bukan sekedar sebagai Kapolda, melainkan sebagai saudara yang ingin memahami budaya dan berjalan berdampingan bersama masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa slogan melindungi tuah, menjaga marwah adalah komitmen nyata dari jajarannya dalam menjaga kehormatan dan kedamaian bumi Melayu. Setelah itu, Kapolda Riau melanjutkan kunjungan ke Universitas Riau atau UNRI dan bertemu langsung dengan Rektor Sri Indarti. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda memberikan hadiah berupa pohon sebagai simbol komitmen dalam menjaga lingkungan dari dampak pemanasan global. Ia juga menyampaikan harapan agar Universitas Riau dapat bersinergi dengan Polda dalam mendukung program-program pembangunan daerah. Salah satu program yang direncanakan adalah Jambore Karhutla di kawasan Tahura Minas, yang akan melibatkan berbagai elemen seperti mahasiswa, generasi muda, pramuka, dan aktivis lingkungan seperti walhi. Kegiatan ini akan diawali dengan agenda Fun Run Karhutla sebagai bentuk kampanye kesadaran lingkungan. Dari Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 TNI Angkatan Udara di Lanut Anang Busra Tarakan berlangsung meriah dan penuh kehangatan. Dalam momen spesial tersebut, Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Hari Sucijanto memberikan kejutan istimewa yang menjadi sorotan para tamu undangan. Kejutan itu datang dalam bentuk iring-iringan kendaraan taktis milik Brimob Polda Kaltara yang tiba di lokasi acara dengan pengawalan personel Brimob berseragam lengkap serta perwira staf dari Polres Tarakan. Mereka membawa sebuah tumpeng besar sebagai wujud syukur sekaligus simbol sinergitas antara TNI dan Polri. Kehadiran rombongan Polri ini sempat mengejutkan Komandan Lanut Anang Busra, Kolonel PNB Dede Supriyanto, dan para tamu undangan lainnya yang tengah mengikuti acara syukuran di dalam ruangan. Tumpeng kemudian diserahkan langsung oleh Kapolda Kaltara kepada Dan Lanut sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi TNI AU dalam menjaga wilayah udara nasional. TNI Angkatan Udara memiliki peran strategis, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kalimantan Utara, dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia. Kolaborasi erat antara TNI AU dan Polri selama ini menjadi pilar utama dalam berbagai operasi keamanan, patroli terpadu di udara dan laut, hingga penanggulangan bencana. Peringatan kali ini mengusung tema dengan semangat Swabuana Paksa, TNI Angkatan Udara siap menjaga kedaulatan udara nasional untuk mewujudkan Indonesia maju, yang sekaligus menjadi momen untuk memperkuat soliditas antara lembaga negara. Sinergi antara TNI dan Polri di Kalimantan Utara diharapkan terus menjadi kekuatan yang solid dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Humas Polda Kalimantan Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.